Sintayong belum punya rencana tinggalkan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sedikit buka-bukaan dengan mantan pebasket nasional yang telah banting setir menjadi selebritis Denny Sumargo. Arsitek asal Korea Selatan itu membahas masa depannya. Kontrak 4 tahun Sintayong bersama PSSI untuk menangani Timnas Indonesia seharusnya berakhir pada Desember 2023, namun telah diperpanjang hingga Piala Asia 2023. Sintayong bakal memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar setelah 16 tahun absen. Masa bakti Sintayong untuk Timnas Indonesia kemungkinan bisa memanjang hingga Juni 2024 sesuai negosiasinya dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong juga berpeluang menemoles Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, tetapi perlu lolos lebih dulu dari babak kualifikasi pada 6 sampai 12 September 2023. Tiba di Indonesia, Frank Wormoed langsung disambut Indra Safri. Konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 asal Jerman, Frank Wormoed telah tiba di Indonesia pada Selasa 1 Agustus 2023. Wormoed langsung disambut Indra Safri. Kedatangan Frank Wormoed diabadikan Indra Safri melalui Instagram story miliknya. Dalam unggahan tersebut, Indra Safri terlihat menyambut Frank Wormoed di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Frank Wormoed di Indonesia untuk mengisi jabatan barunya sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17. PSSI hanya memberikan kontrak jangka pendek kepada Frank Wormoed. Sosok berusia 62 tahun itu hanya diberi kontrak 4 bulan saja. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kedatangan Frank Wormoed saat ini sebagai bagian dari percobaan. Jika sukses bersama Timnas Indonesia U17, bukan tak mungkin Wormoed akan diangkat menjadi direktur teknik. Vietnam berpeluang dibantu striker naturalisasi asal Brazil. Timnas Vietnam berpeluang diperkuat striker naturalisasi asal Brazil. Pemain yang dimaksud adalah Rafaelson Bezerra Fernandes. Menurut Dan Viet, penyerang klub Binh sedang dalam proses pengajuan kewarganegaraan Vietnam. Rafaelson yang kini berusia 26 tahun itu juga disebut beberapa kali mengutarakan keinginannya membela Golden Star Warriors. Rafaelson punya istri Vietnam dan telah dikaruniai 2 putra. V-League 2023 menjadi musim keempatnya berkarir di Liga Vietnam. Sejauh ini, Rafaelson sudah mencetak 30 gol di V-League. Musim ini seperti diinformasikan media Vietnam yang mencetak 13 gol dalam 15 pertandingan dan memimpin daftar top scorer. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier disebut menunjukkan ketertarikan terhadap Rafaelson Bezerra Fernandes. Menpora indikasikan Piala Dunia U17 2023 hanya di 4 kota. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Dito Aryo Tejo mengindikasikan Piala Dunia U17 2023 hanya akan digelar di 4 kota. Indikasi ini terlihat dari inspeksi yang dilakukan FIFA pada 29 Juli sampai 1 Agustus. Delegasi badan tertinggi sepak bola dunia itu hanya mendatangi 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Indonesia ditargetkan lolos ke babak terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2024. Sintayong mengungkapkan target dari Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong ditargetkan untuk membawa Timnas Indonesia melaju hingga babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari babak pertama. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal melawan Timnas Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika menyingkirkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan masuk grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda satu grup dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina. Selain itu, Sintayong juga diharapkan dapat meloloskan Timnas U23 ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Untuk itu, Timnas U23 perlu lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup K bersama Timnas Turkmenistan U23 dan Timnas Chinese Taipei U23. Malaysia hadapi Suriah dan Cina di FIFA Matchday. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM mengkonfirmasi jadwal Timnas Malaysia pada FIFA Matchday September 2023. Skuad berjulukan Harimau Malaya itu bakal menghadapi lawan-lawan berkualitas. Timnas Malaysia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan pada FIFA Matchday September 2023. Tim asuhan Kim Pan-gon itu akan menghadapi Suriah dan Cina. Tim yang dihadapi Timnas Malaysia berada di peringkat 100 besar ranking FIFA. Saat ini Cina ada di urutan ke-80, Suriah berada di posisi ke-94, dan Malaysia ada di posisi ke-136. FAM menegaskan pemilihan lawan untuk Timnas Malaysia pada FIFA Matchday sudah sesuai dengan keinginan pelatih Kim Pan-gon. Laga-laga itu diharapkan bisa meningkatkan kemampuan skuad Malaysia sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Selebrasi Rio Matsumura dan Firza Andika terinspirasi dari AC Milan. Rio Matsumura dan Firza Andika lakukan selebrasi unik saat merayakan gol kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya. Firza Andika mengaku selebrasinya bersama Rio Matsumura terinspirasi dari Theo Hernandez dan Brahim Diaz saat membela AC Milan. Selebrasi itu dilakukan Firza Andika dan Rio Matsumura pada laga Persija Jakarta lawan Persebaya Surabaya yang berkesudahan 1-0. Duel Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Sumargo, Minggu 30 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang skuad Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta itu dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit ke-38. Timnas Indonesia kedatangan pemain naturalisasi lagi. Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal kembali kedatangan pemain naturalisasi. Salah satu anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga memberikan isyarat terkait proses naturalisasi sang pemain. Hal tersebut diketahui dari akun media sosial pribadi Arya Sinulinga baru-baru ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bocoran mengenai sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi. Beberapa kandidat pun mencuat pada kolom komentar tersebut. Salah satunya Jay Itzes yang baru saja resmi bergabung bersama klub Italia Venezia. Pasalnya Itzes pernah terang-terangan mengaku ingin dinaturalisasi. Selain Itzes, nama pemain keturunan lain yang kemungkinan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya adalah Ilyas Alhaf. Pemain klub Belanda Almere City FC itu juga belak-belakan menyatakan minat untuk membela skuad Garuda. Sintayong beri jempol kepada attitude Rafael Struijk. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini berbicara soal attitude saat hadir sebagai bintang tamu di YouTube Denny Sumargo. Sintayong mengatakan respect atau saling menghargai mesti dijunjung tinggi di sepak bola. Bicara soal attitude, Sintayong bisa menaruh hormat kepada penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk. Pada 29 Mei 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan dua pemain yang baru saja kelar menjalani naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Setelah kebobolan 5 gol, adiksi Lenzivio dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan. Adiksi Lenzivio telah dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan. Keputusan itu diambil Arema FC setelah adiksi Lenzivio kebobolan 5 gol melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Padahal sebelum memperkuat Arema FC, kiper berusia 30 tahun itu terlebih dahulu memperkuat PSMS Medan. Di Liga 2 musim lalu, adiksi tampil pada 4 pertandingan PSMS Medan atau selama 326 menit. Namun hal ini berbanding terbalik dengan harga pasar adiksi. Menariknya, menurut laman Transfermarkt saat ini, nilai pasar adiksi mencapai 1,30 miliar rupiah. Menyambut Liga 1 2023-2024, adiksi Lenzivio bergabung dengan Arema FC. Sayang, dalam laga debutnya, adiksi Lenzivio kebobolan 5 gol sehingga membuat Arema FC dibantai 2-5 oleh Persik Kediri. Setelah kebobolan 5 gol, adiksi Lenzivio dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan. Hal itu dikonfirmasi oleh manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas.